Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN IPA untuk tingkat SMP. Nah, video pada bagian kedua ini kita masih membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi fisika. Kita langsung saja lihat soal berikutnya. Kawat besi dengan panjang LB dan kawat perak dengan panjang LP memiliki luas penampang yang sama. Masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Hambatan jenis besi dan perak berturut-turut adalah 1,2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dan 1,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Arus listrik yang mengalir pada kawat besi dan kawat perak masing-masing adalah IB dan IP. Agar IB besar dari IP, maka LB banding LP sama dengan titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan hambatan ya. Kita lihat dulu data yang diketahui di soal. Yang pertama ada hambatan jenis besi. Kita simbolkan dengan rho B. Kemudian hambatan jenis perak, rho P. Nah, hambatan jenis ini kita gunakan untuk menghitung hambatan. Di mana rumusnya R itu sama dengan rho dikali L per A. Berarti kita hitung masing-masing hambatannya. Yang pertama rho B dulu. Berarti rho B LB per A. Karena luas penampangnya sama, kita simbolkan dengan A saja. Sama dengan rho B 1,2 kali 10 pangkat min 8 dikali LB per A. Kemudian rho RP sama dengan rho P kali LP per A. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 8 dikali LP per A. Nah, kemudian untuk menghitung arus kita menggunakan persamaan hukum Ohm ya, di mana I sama dengan V per R. Nah, karena di sini perbandingan yang diminta adalah IB dengan IP ya, makanya langsung kita tulis IB banding IP sama dengan V per RB per sama dengan mengalih kebalikannya, langsung kita kalikan V ya, terus begini ya, dari V per RP. Nah, karena V sama maka ini bisa dicoret, maka IB per IP sama dengan RP per RB. Kita ganti nilainya. RP sudah kita hitung tadi 1,6 kali 10 pangkat min 8 dikali LP per A per sama dengan kita mengalih kebalikannya, maka langsung kita balikan di sini 1,2 kali 10 pangkat min 8 kali LB per A. Seperti itu ya. Ya, karena kita balikan. Nah, kita lihat data yang bisa kita sederhanakan dulu. A bisa dicoret. Kemudian 10 pangkat min 8 coret. Kemudian 1,6 kita sederhanakan dengan 1,2. Ini kita dapatkan 4. Ini 3 ya. Oke, kita lanjutkan di sini. IB banding IP sama dengan 4 LP per 3 LB. Nah, sampai di sini kita katakan bahwa perbandingan IB per IP sama dengan 4 per 3 LP, maaf 4 LP per 3 LB. Nah, syaratnya agar IB besar dari IP adalah, maka di sini bisa kita langsung tes dengan nilai yang ada. Sini diketahui perbandingan LB
banding LP ya. Ingat data yang kita di sini adalah LB banding LP. Nah, karena di sini ada nilai LP banding LB, maka kita balikkan saja. Nah, bisa kita tes adik-adik. Misalnya untuk option A, IB per IP sama dengan 4/3 dikali LP banding LB nya berarti 4/5 sama dengan 16/15. Nah, di sini diperoleh bahwasanya IB banding IP 16/15, artinya IB besar dari IP. Maka ini adalah kondisi yang benar. Untuk B, kita cobakan. IP sama dengan 4/3 kali 3/4 sama dengan 12/12. Nah, artinya di sini IB sama dengan IP, maka ini salah. Nah, otomatis untuk jawaban yang benarnya adalah A ya, karena perbandingan LB banding LP yang paling kecil adalah A, 5/4 ya. Nah, maka jawabannya A. Nah, untuk C dan D silakan adik coba, akan diperoleh hasil yang lebih kecil ya, di mana IB-nya akan lebih kecil dibandingkan IP. Sebuah mesin listrik mengangkat sebuah beban 20 kg vertikal ke atas dengan kecepatan tetap 0,8 meter per sekon selama 5 detik. Percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Jika efisiensi mesin 80%, daya listrik mesin tersebut adalah. Nah, soalnya berkaitan dengan energi dan daya. Di sini akan terjadi perubahan energi ya, dari energi listrik menjadi energi potensial. Nah, kita tuliskan dulu energi listrik W. Oke, kita tuliskan dulu energi listrik akan berubah menjadi energi potensial. Nah, di mana energi listrik itu P dikali T sama dengan energi potensial M dikali G dikali H. Nah, kemudian untuk energi listrik terdapat efisiensi mesin 80%, maka dikali dulu dengan efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu berapa besar ketinggian yang dialami oleh beban ya. Dimana di sini disebutkan bahwasanya mesin ini dapat mengangkat beban vertikal ke atas dengan kecepatan tetap. Nah, maka untuk kecepatan tetap kita menggunakan rumus karena di sini H ya, H sama dengan V dikali T sama dengan V 0,8 T 5 sama dengan 4 meter. Nah, setelah kita dapatkan, maka bisa kita menghitung daya mesin. Nah, efisiensi 80% dikali P dikali T selama 5 detik sama dengan M 20 G 10 H 4. Persen kita jadikan ke dalam bentuk desimal, 0,8 kali P kali 5 sama dengan 200 kali 4 ya, 800. Nah, 0,8 kali 5 sama dengan 4, 4P sama dengan 800. Maka P sama dengan 800/4 sama dengan 200 watt. Ya, jawabannya adalah B. Perhatikan aliran fluida yang ditunjukkan gambar berikut. Jika perbandingan diameter A1 dan A2 adalah 1/4,
serta besar kecepatan fluida pada pipa A2 sama dengan 20 meter per sekon, maka besar kecepatan fluida pada pipa A1 sama dengan titik-titik meter per sekon. Nah, soal ini berkaitan dengan fluida. Kita punya persamaan pada fluida itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Untuk data indikator di soal, di sini perbandingan diameter berarti D1 ya banding D2 sama dengan 1 banding 4. Kemudian di sini V2 ya. Nah, jika yang diketahui bukan luas, nah di sini A adalah luas ya. Maka persamaan ini bisa kita ganti menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Karena untuk menghitung luas lingkaran, kita menggunakan ya, karena pipa itu luas penampangan adalah lingkaran, A sama dengan pi R kuadrat atau A sama dengan 1/4 pi D kuadrat ya, seperti itu ya adik. Maka kita gunakan persamaan ini. Nah, kita langsung tulis di bawah D1 kuadrat ya, kita tuliskan lagi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1 1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 4 kuadrat kali V2 20. Ini hasilkan 1 ya, V1 sama dengan 16 kali 20. V1 sama dengan 320 meter per sekon. Ya, kita peroleh hasilnya D. Dalam suatu wadah tertutup, es dapat mencair apabila tekanan udara di dalam wadah dinaikkan pada temperatur tetap. Titik lebur es pada tekanan udara 0,9 atm adalah, nah, soal ini berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, kita ingat dulu konsepnya adik-adik, bahwasanya es dapat melebur itu pada suhu ya, es melebur pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Nah, kemudian di sini dibantu juga dengan pernyataan es dapat mencair apabila tekanan udara di dalam wadah dinaikkan pada temperatur tetap. Nah, artinya apa? Jika tekanan itu P dinaikkan, maka es pada temperatur tetap akan dapat mencair. Artinya titik lebur akan menurun ya, titik lebur menurun. Nah, jika tekanan dinaikkan. Nah, dinaikkan di sini berarti lebih besar dari 1 atm. Nah, untuk pertanyaan di soal, titik lebur es pada tekanan udara 0,9 atm, artinya tekanan diturunkan. Maka otomatis titik lebur akan naik. Naik tentu lebih besar dari 0 derajat. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah lebih dari 0 derajat. Sebuah neraca memiliki nilai skala terkecil 0,1 gram. Contoh penulisan yang benar hasil pengukuran massa benda menggunakan neraca tersebut adalah titik-titik gram. Nah, soal ini berkaitan dengan pengukuran ya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya persamaan untuk melaporkan atau cara pelaporan hasil pengukuran adalah X sama dengan X rata-rata plus minus delta X. Nah, dimana untuk pengukuran tunggal X rata-rata itu adalah hasil pengukuran yang diperoleh
kemudian delta X adalah ketidakpastian. Nah, untuk pengukuran tunggal, ketidakpastian itu dihitung dengan setengah kali NST, nilai skala terkecil. Ya, nilai skala terkecil. Nah, di sini nilai skala terkecilnya adalah 0,1 gram. Maka dari sini kita hitung terlebih dahulu setengah kali 0,1 sama dengan 0,05 gram. Nah, dari sini sudah kita dapatkan jawaban yang benar adalah D, ya. Kemudian jika nanti adik-adik mendapatkan delta X-nya pada option itu lebih dari 1, maka satu lagi yang menjadi kuncinya adalah perhatikan nilai skala terkecilnya dari 0,1. Artinya apa? Setiap pengukuran yang benar itu akan memiliki hasil kelipatan dari 0,1 gram. Jadi hasil yang betul itu nanti, ya, misalnya 0,1 ini betul, ya. Kemudian 1,5 betul. Ini masih kelipatan 0,1. 7,2 betul. Nah, jika hasil yang diperoleh itu seperti ini, 5,23. Ini sudah jelas tidak mungkin, ya, karena 3 bukan merupakan kelipatan dari 0,1 ini, ya. Atau misalnya 4,21, ini juga salah, ya. Atau 4,35, ini juga salah, karena ini bukan lagi kelipatan dari nilai skala terkecilnya. Nah, kemudian untuk option D, ini yang benar. Kenapa ada tambahan 0? Ini hanya untuk mengikuti jumlah desimal dari delta X-nya, ya. Jadi untuk penulisan yang benarnya mengikuti jumlah desimal dari delta X, ya. Sebenarnya hasil pengukurannya adalah 15,2. Kemudian ditambah 0 agar menyamakan jumlah bilangan desimalnya, ya. Maka jawabannya adalah 15,20 plus minus 0,05. Demikianlah adik-adik pembahasan soal pada video bagian kedua ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kelanjutan pembahasan soal OSN IPA SMP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.